Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah PIK ya, Pengantar Ilmu Kefarmasian, pertemuan terakhir ya, 14. Judulnya pengelolaan sediaan obat rusak atau kadaluarsa, serta pemusnahannya. Sebentar ya, si loading. Kita lanjut ya, tadi di sini. Oke. Pengelolaan sediaan obat rusak atau kadaluarsa beserta pemusnahan sediaan farmasi. Lanjut. Nah, dasar hukumnya yaitu Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 ya, tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, terus ada jurnalnya juga, nanti diklik aja. Terus ada juga literatur lainnya. Lanjut. Kita silabus ini dulu, sekilas mengingat ya. Pengelolaan untuk menghindari apa sih obat itu perlu dikelola dengan baik ya. Nah, pengelolaan untuk menghindari obat rusak atau ED expired date atau kadaluarsa. Setiap penerimaan obat dari PDF harus dilakukan pengecekan dulu. Jadi ketika barang datang dicek dulu ya ED-nya dekat atau jauh. Kalau dekat bisa kalian kembalikan atau kalian retur. Yang kedua, obat dengan ED pendek dibuat daftar agar mudah dimonitor. Jadi kalau misalnya ED-nya cuma, biasanya ada beberapa obat yang ED-nya cuma 1 tahun ya, misalnya dibuat tahun 2021 terus ED-nya Desember 2022. Nah, itu dekat banget kan, setahun. Rata-rata sih 3 sampai 4 tahun sih. Tapi ada juga yang 1 tahun ya, beberapa obat. Jadi terus itu yang ketiga ada obat disimpan dengan tepat ya. Obat disimpan dengan tepat. Yang keempat, obat mendekati ED segera ditukar ke PBF. Nah, ini biasanya obat-obat yang mendekati ED 3 bulan itu segera ditukar ke PBF, karena lebih dari 3 bulan atau atau mendekati 3 bulan atau 2 bulan, 1 bulan itu biasanya nggak bisa diretur atau nggak bisa dikembalikan ke distributor. Yang kelima, penerapan sistem FIFO ya, first expired first out ya. Yang keenam, manajemen apotek harus selalu ingat obat rusak dan kadaluarsa merugikan apotek. Jadi pihak manajemen apotek harus benar-benar mengelola obat ini supaya ujung-ujungnya adalah tidak terjadi kerugian apotek ya. Karena tidak semua obat itu bisa dikembalikan ke PBF. Misalnya obatnya sudah terbuka, kalian beli satu box tuh. Satu box beli, terus tuh baru terjual misalnya dalam satu box ada 10 strip, baru terjual 7 strip. Berarti 3 stripnya kalian ED itu nggak bisa dikembalikan, karena yang dikembalikan hanyalah bungkus kotak yang full. Oke, belum terbuka. Nah, supaya tidak rugi atau bisa ditukar ke PBF distributor, apa syaratnya? Nah, syarat-syarat umum nih ya biasanya. Ini bisa, namun terdapat beberapa persyaratan oleh distributor jika apotek akan melakukan pengembalian obat atau retur. Tiap distributor atau PBF berbeda dalam hal persyaratannya. Misalnya minimal 3 bulan akan ED. Jadi kalau misalnya kalian ada ED di bulan 12, maka kalian harus cepat retur di bulan 8. Bulan 9 ya. Karena 3 bulan kemudian akan ED. Minimal 3 bulan akan ED, edus dan kemasan harus utuh tanpa penyok dan lain-lain. Jumlah obat harus utuh dalam satu box dan tidak membuka segel box. Misalnya satu box isi 10 strip. Nah, ini ada beberapa BF juga. Misalnya ada boxnya rusak atau segel isolasinya itu rusak, dia nggak mau nerima. Yang keempat adalah, namun ada juga PBF yang tidak bisa retur pada obat tertentu seperti jenis sebelumnya. Biasanya obat-obat diskon itu nggak bisa diretur tuh. Obat diskonnya tinggi banget, tapi dikasih tahu di awal, mas ini ada diskon 50% misalnya obatnya, tapi nggak bisa retur. Kalau misalnya ide ya, terima aja. Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ya, 1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, telah kadaluarsa. Ya. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah dicabut izin edarnya. Ya. Ada beberapa produk yang dicabut izin edarnya. Kemarin tuh biasanya pernah dulu, terakhir itu ranitidin ya, dengan batch tertentu dicabut dari pasaran. Jadi ditampilin di apotek mana yang batch tertentu diambil. Kalau nggak salah ada cemaran bahan bakunya. Jadi diambil, ditarikin dari apotek-apotek. Ya.
tahapan pemusnahan yang pertama membuat daftar sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis yang akan dimusnahkan. Dibuat dulu daftarnya, biasanya isi juga batch-nya, terus jumlahnya berapa, terus sumbernya dari PBM mana. Yang kedua, menyiapkan berita acara pemusnahan, ya, nanti ada formnya. Yang ketiga, mengordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait, ya, biasanya ke Dinas Kesehatan maupun ke BPOM. Yang keempat, menyiapkan tempat pemusnahan. Yang kelima, melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk kesediaan serta peraturan yang berlaku. Ya. Pemusnahan obat narkotik, non narkotik dan non psiko, ya. Ya, kalian baca dulu di sini, ya, dipahamin dulu. Ya, obat kadaluarsa atau obat rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang ketiga, pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir 1 sebagaimana terlampir di peraturan. Nanti kita lihat, ya. Nah, ini berita acara pemusnahan obat kadaluarsa pada hari ini, misalnya Senin, misalnya 1 Desember 2021, ya, bulan berapa tahun ini. Nah, namanya misalnya Tria, nomor SIPA-nya berapa, nama apoteknya apa, ya, misalnya alamat apoteknya di mana. Dengan ini disaksikan oleh Dini, biasanya Dinas Kesehatan, ya. Yang kedua ini adalah misalnya di BPOM misalnya, gitu, ya. Dan melakukan pemusnahan obat sambil terlampir, tempat dilakukan pemusnahannya di apotek misalnya, gitu, ya. Terus itu, nah, ini berita acara ini dibuat 4 rangkap, ya. Nanti diberikan ke mana aja tembusannya, ke DKK, ke BPOM, Dinkes Provinsi, sama di arsip di apotek. Jadi ada 4 rangkap, satu-satunya ditembuskan, ya. Tembuskan tadi dikirimkan ke Dini. Gitu, ya. Daftar obat yang dimusnahkan, nomor nama obatnya, jumlahnya, berapa box, misalnya berapa tablet, ya, atau berapa strip, alasan pemusnahannya misalnya kadaluarsa, gitu. Membuat berita acaranya apoteker, nomor SIPA-nya berapa. Lanjut. Pemusnahan obat psikonarko, ya. Ini obat kadaluarsa atau obat urusan mengandung narkotik psikotropa oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan ditambahi dengan BPOM di sini, ya. Ini lupa saya tulis. Itu, ya. Berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak pada hari ini, bukan BPOM. Benar, dari Dinas Kesehatan Kota saja, tapi nanti tembusannya ke BPOM juga, ya. Nah, ini sama kayak tadi, ya. Alasannya apa, misalnya obat kadaluarsa dan lain-lain. Nomor induk pegawai misalnya dari Dinas Kesehatan, misalnya Pak Sutarno, NIP-nya berapa, jabatannya misalnya Kepala Seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota misalnya, ya. Cara pemusnahan obat kadaluarsa atau obat-obat rusak gimana? Skala kecil, misalnya apotek, toko obat, ataupun pribadi, ya, di rumah misalnya. Dilarutkan dengan air. Apabila obat sediaan padatnya dalam jumlah sedikit, dilarutkan dengan air, ya. Misalnya ada berapa? Misalnya ada 10 tablet nih. Ya udah, dilarutkan aja dengan air. Jadi taruh di baskom, dikasih air, terus ditambahin dengan tabletnya, atau kalian gerus dulu dengan blender, bisa, boleh, ya. Dibuang namun dikeluarkan dulu dari kemasan aslinya. Nah, ini jika jumlahnya sedikit dapat digerus, dilarutkan dalam air, dibuang, lalu namun dikeluarkan dulu dari kemasan aslinya. Jadi jangan strip-stripnya, ya. Mas udah kalian potekin, udah kalian buka, tinggal tabletnya aja atau sirupnya aja, gitu, cairannya aja, terus kalian masukin dalam baskom, dicampur jadi satu, gitu. Jika dari sediaan semi solid atau liquid dihancurkan dengan air, nah ini, ya, dihancurkan dengan air, ya. Tadi saya bilang kemasan atau botol dihancurkan atau labelnya dirusak. Jadi dipotekin labelnya, kan ada tuh misalnya paracetamol misalnya, kan kalian buka aja labelnya, ya. Label di luarnya tuh dibuka, ya, dibuka,
botol-botol bekasnya dibuka, takutnya diisi lagi sama orang yang tidak bertanggung jawab, dibukain, dikelentei, ya, baru dibuang. Nah ini contohnya nih, ini dari BPOM ya, biasanya dari BPOM. Ini kayaknya dari industri farmasi nih, PBF distributor, mungkin ini dari dinas kesehatan. Ini dilepas dulu nih, dibukain sama mereka, ya dibukain dari kemasan aslinya. Nah jadinya kayak gini, ini dimasukin ke dalam bak yang berisi air. Biasanya di sini nih selain air ada sirup juga dan lain-lain. Nah lihat mereka blender kan. PDIAI Kalimantan Selatan. Nah, ini dari perwakilan IAI Kalsel, ini BPOM Banjarmasin ya, Pak BPOM. Yang ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini biasanya dari distributor, ini perwakilan dari PBF Kimia Farma. Yang ini dari GP Farmasi ini ketua GP ini artinya ketuanya distributor di suatu daerah tertentu gitu. Ini blender dulu kan sama mereka. Ini misalnya obat paracetamol, lansoprazol, ranitidin, metformin dan lain-lain digabung jadi satu, jadi serbuk, baru dimasukin ke dalam ini. Tapi kalau misalnya skala besar, ya nggak mungkin dong digitukan kan. Biasanya di rumah sakit itu dia dimasukkan ke dalam insenerator. Nah ini suhunya tinggi banget. Kalau kalian nanti PKL di rumah sakit biasanya ada. Pemusnahan obat syarat-syaratnya ada saksinya ya. Sudah saksinya. Terus itu kalau misalnya dia non psiko dan non narko cukup dari apotek aja. Misalnya AA-nya AA, apoteker misalnya, terus itu PSA boleh. Nah, itu ya. Ini dibuat 3 rangkap dikirim ke Balai POM dan dinas ke provinsi. Jadi ada 3 ya, minimal 4 sih tadi. Nah ini. Jadi boleh 3. Yang satunya kan untuk di rumah ya, di rumah di apoteknya. Jadi ke BPOM, ke Dinas Kesehatan Provinsi, sama ke Dinas Kesehatan Kota. Berarti saya ke Dinkes Kaltim, ya, terus tuh Dinkes Samarinda, sama ke BPOM misalnya kalau mau musnahan. Ini. Kalau di sampel to step distributed of the result. Nah ini ya, mix. Jadi bila dicampur dengan tanah ya, isinya tuh biasanya kotoran-kotoran terserah lah pokoknya. Nah, terus dimasukin ke dalam box, dibuang ya. Nah ini labelnya dihapus, ditutupin. Misalnya fungsinya ini apa? Obat tidur misalnya dihapus, dicoretin, baru dibuang. Gitu ya. Campur dulu nih. Cara membuat obat yang tidak digunakan dengan benar dan aman. Campur obat-obatan tidak masuk ke dalam kapsul ya dengan zat yang tidak menyenangkan seperti air limbah. Ya. Digunakan bubuk kopi. Tempatkan campuran dalam wadah seperti kantong plastik tertutup membuat wadah ya ini. Baca sendiri aja. Pokoknya intinya ketika ada kemasan-kemasan tersebut, ada di botol misalnya, itu botolnya dicoret atau dikletei labelnya gitu ya. Dicoretin nama obatnya, fungsi obatnya atau apa, nama pasiennya dicoretin, baru dimasukin. Flushing obat-obat tertentu. Nah ini jumlah nah ini ya. Flushing ini artinya membuang di toilet langsung. Ya. Bisa fatal dalam satu dosis jika mereka gunakan dengan orang lain. Nah ini ya. Ini dibuang di misalnya di toilet misalnya untuk obat-obat yang tertentu yang kalau misalnya berbahaya banget obatnya gitu ya. Obat-obat bisa obat tidur gitu ya, obat psikotropika yang kalian yang sudah diterima oleh pasien bukan di apotek ya, udah diterima oleh pasiennya. Misalnya saya terima obat psiko nih karena saya susah tidur, terus itu saya bingung kan mau buang kemana nih, saya bisa buang ke toilet. Misalnya menggunakan patch fentanyl untuk inti nyeri, jika setelah saya gunakan saya harus buang ke kloset atau ke wastafel ya. Ini obat-obat tertentu ya. Medicines recommended for disposal by flushing listed. Nah ini ya. Jadi ini beberapa obat-obat yang harus cepat dibuang secara flushing atau dimasukin dalam toilet, ya, toilet bak atau toilet duduk ya biasanya. Fentanyl misalnya, buprenorphine ya. Nah ini methylphenidate ya ini. Diazepam misalnya. Nah ini fentanyl dan lain-lain. Ini obat-obat ini psiko ya, golongan psikotropika, diazepam misalnya. Kalian minum diazepam misalnya karena ada satu gangguan, terus itu kalian bingung nih buangnya di mana, daripada disimpan takut berbahaya dengan orang sekitar, ya udah dibuang di flushing aja. Contohnya ini diazepam. Nah, resep memang 5 tahun ya. Dibakar atau cara pemusnahan lain boleh dibakar, diapain terserah.
biasanya sih dibakar sih kalau resep, karena dia kertas bentuknya. Nah ini ya pemesanan resep 5 tahun misalnya, berarti kalau misalnya saya buka apotek dari 2015 sampai dengan 2020 boleh dibakar ya resepnya. Nah itu yang dibakar di tahun 2000, misalnya saya punya ini tahun 2020 kan, berarti saya boleh ngebakar 2022 ya, berarti saya boleh ngebakar resep saya yang di tahun 2016 misalnya atau 2015 boleh dibakar. Nah, penarikan sediaan farmasi atau recall. Ini recall kalian harus tahu ya, recall itu apa? Penarikan sediaan farmasi. Biasanya ini ditarik, yang tadi saya bilang recall terbaru adalah recall dari ranitidin. Dengan batch tertentu diambilin dari apotek, diganti uangnya oleh distributor misalnya, atau oleh distributor diganti. Misalnya kita punya 10 strip ranitidin dengan batch yang akan di recall, maka ditarik barangnya, diganti uangnya. Kadaluarsa adalah batas kadaluarsa obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas dilakukan pada suhu dan konsumsi tertentu untuk obat yang ideal penyimpanannya. Ya. Lama kadaluarsa dihitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir di mana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi syarat mutu, atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat yang memenuhi syarat. Bagaimana mengetahui kadaluarsa obat? Nah ini. Cara mengetahui obat kadaluarsa, misalnya ED 2019, maka obat tersebut masih bisa dikonsumsi pada tanggal 31 Agustus 2019. Itu ya. Ini. Terus yang kedua, dia terjadi perubahan fisik. Jadi dari dua sistem kita lihat, terjadi perubahan fisik maupun dari batch-nya, dari batch, dari tanggal kadaluarsanya. Kalau misalnya tanggal kadaluarsanya masih jauh, terus itu ada perubahan warna atau perubahan fisik, itu udah dikatakan ED. Jadi kalau ditanya di pasiennya, Mbak ini obatnya sampai berapa lama ya? Kalau misalnya pasiennya masih simpan, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan fisik ya, berarti itu terus itu masih dalam rentang sebelum ED boleh digunakan. Tapi kalau misalnya ED-nya masih jauh tapi fisiknya udah berubah, berarti dikatakan sudah ED. Ya. Ciri-ciri fisik obat kadaluarsa dalam bentuk tablet berubah warna, timbul noda bintik-bintik, hancur ya, hilang terlepas dari kemasan, lembab, lembek, basah dan lengket. Kalau kapsul biasanya berubah warna, bau dan rasa. Kapsulnya menjadi lembek ya, cangkangnya terbuka sehingga isinya keluar, cangkang kapsul melekat satu sama lain, dapat juga melekat dengan kemasan. Nah ini ya. Dan pahamin dulu di sini ya, di ciri-ciri obat yang kadaluarsa dalam bentuk kapsul ya. Ciri-ciri fisik obat kadaluarsa dalam bentuk serbuk atau puyer biasanya ini sama ya. Timbulkan noda-noda bintik-bintik, biasanya kemasan terbuka, terkoyak, sobek, selamasannya lembab. Nah ini ya. Ciri-ciri obat kadaluarsa dalam bentuk kapsulnya biasanya berubah warna. Misalnya kalian dapat obat racikan nih, nah, berubah warna, bau dan rasa, cangkang kapsulnya lembek nih, terbuka, terus selang kapsulnya melekat satu sama lain ya. Nah itu dikatakan obatnya kadaluarsa. Cairan biasanya berubah warna, bau, rasa, keruh ya. Dulunya itu bening, biasanya berkeruh, terus itu agak mengental dibandingkan sebelumnya. Ada endapan, memisah ya. Segelnya kemasan yang koyak atau rusak, kemasan yang lembab atau berembun. Tuh. Kalau misalnya salep gel krim, berubah warna, bau dan rasa, mengental, memendap, memisah ya. Mengeras, kemasannya lengket, kemasan berlubang, meskipun isinya bisa bocor. Itu ciri-ciri fisik obat kadaluarsa ya. Steril ya, ini kerjaan injeksi, misalnya Neurobion 5000 injeksi misalnya, atau ranitidin injeksi kayak. Nah, tidak kembali jadi suspensi tadi dikocok, jadi dikocok dulu ya. Jadi karena injeksi itu biasanya cairan serbuk plus air yang dicampur jadi satu. Kalau misalnya di suspensi telah dikocok, itu berarti tidak bagus lagi. Kemasan terkoyak atau sobek, kemasan yang bernoda, berembun ya, ada bagian yang hilang, ada bagian yang rusak atau bengkok. Kalau aerosol ya, aerosol misalnya buat obat inhalasi untuk asma, Pak ya, Berotek misalnya, isinya sudah habis, terus sudah rusak, berlubang maupun penyok, itu dia kadaluarsa juga. Ketahui masa berlaku obat sejak kemasan dibuka. Nah ini kemasan dibuka terus dicampur jadi satu ya, namanya Beyond Yasdet
batas waktu pemakaian obat memiliki dua macam, yaitu tanggal kadaluarsa dan beyond use date. Itu ya. Oke, lanjut. BUD. Nah, tanggal kadaluarsa obat dibuka secara otomatis waktu kadaluarsa obat akan menjadi lebih pendek. Nah, ketika obat tersebut dibuka dari kemasannya, misalnya dibuka dari stripnya, maka otomatis waktunya akan lebih pendek dibandingkan dengan kemasan aslinya. Ya. Penentuan waktu kadaluarsa obat sebagai bentuk sediaan farmasi atau tablet atau kapsul dalam kemasan blister pabrik berlaku sesuai dengan tanggal kadaluarsa yang terletak pada kemasan obat. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada kemasannya, kalau misalnya ada dicampur jadi satu, misalnya ada 3 obat racikan, 3 obat serbuk misalnya, obat demam, obat demam apalagi ya, obat demam misalnya, obat radang sama obat anti nyeri misalnya, digabung jadi satu di blender dalam satu kapsul atau dalam satu puyer. Gimana cara nentuinnya? Nah, itu nanti bisa ditentukan dalam BUD atau Beyond Use Date, adalah tanggal yang tergantung pada produk yang dibagikan dan memperhitungkan berapa lama obat stabil setelah didistribusikan atau setelah diberikan kepada pasien. BUD merupakan tanggal di mana setelah tanggal obat tersebut racikan tidak diperbolehkan untuk digunakan lagi, dan tanggal tersebut ditentukan dari kapan obat diracik. Seorang apoteker diharuskan mencantumkan tanggal BUD pada etiket obat racikan untuk menjamin safety dari pasien. Lalu bagaimana penetapannya? Nah, ini. Penetapannya, cara yang paling baik sebenarnya adalah menguji sendiri karena banyak sekali faktor yang berpengaruh pada BUD. Hanya saja tentu tidak praktis untuk pelayanan kan. Nah, cara yang menurut USP 795 ya. Ini tipe formulanya. Nah, pembagian BUD berdasarkan tipe formula. Untuk formula non-aqueous solid formation, berarti nih, dibuat dari sekian tadi, yaitu tidak lebih dari 25% dari masa kadaluarsa masing-masing bahan obat atau 6 bulan dari masa waktu peracikan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian punya racikan, ya, harus tahu dulu ED obat tadi. ED obat dari yang kalian racik. Berarti tidak lebih dari 25% dari waktu kadaluarsa. Misalnya ED-nya 1 tahun nih. 25%-nya berarti berapa? 12 bagi 4, 3 ya. Jadi 3 bulan. Jadi tidak lebih dari 3 bulan dari masa waktu kadaluarsa. Paham ya? Misalnya ED-nya di bulan Desember 2022, berarti obat tersebut maksimal ya diminum sebelum bulan 4. Misalnya kayak racik bulan Januari nih, kan racik Januari, terus tuh ED-nya Desember, berarti maksimal obat tersebut 3 bulan setelah hari ini. Karena hanya 25% dari waktu kadaluarsa atau 6 bulan dari masa waktu peracikan. Nah, berarti ada 2 pilihannya. Mau bulan 3 atau bulan 6. Ya, tergantung dari mana dahulu yang dicapai. Ya, berarti yang dicapai adalah lebih dahulu 25% dong. Nah, ini ya. 25%. Karena ED-nya kan Desember. Kalau kita ngambil 6 bulan berarti ED-nya bulan 6. Nggak bisa. Harus cari yang tercapai lebih cepat. Berarti 25% dari bulan kadaluarsa, dari waktu kadaluarsa. Berarti bulan 12. Sorry. Kalau kadaluarsanya bulan Desember berarti di kadaluarsanya di bulan 3. Bulan 4 nggak boleh digunakan lagi tuh kapsul racikannya. Gitu. Paham ya sampai di sini? Untuk formula yang lebih dari formula oral yang mengandung air, tidak lebih dari 14 hari saat disimpan dan dalam suhu dingin 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Nah, ini. Dalam suhu yang dingin ya. Untuk formula oral yang mengandung air, tidak lebih dari 14 hari saat disimpan dalam suhu dingin. Ini ya. Formula oral yang mengandung air. Berarti ini setelah diracik ya. Setelah diracik terus ada sediaan gitu ya. Racikan gitu. Dilarutkan dengan air yang akan tidak boleh lebih dari 14 hari. Ini untuk yang non antibiotik ya. Misalnya kalian melarutkan amoxicillin serbuk gitu ya, ditambahkan air, itu maksimal 7 hari. Ya. Ini untuk formula topikal dermal yang mengandung air, cara mukosal atau untuk sediaan yang semi solid atau salep dan lain-lain itu tidak lebih dari 30 hari. Itu ya. Oke, sampai di situ aja. Selesai pertemuan hari ini.
gampang ya.